Shalom saudara, Shalom, shalom. Shalom. salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Dan saya masih hidup saudara, masih diberikan oleh Tuhan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sukacita kita bisa kembali bertemu, dan firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang kasih karunia, yaitu sola gratia, hanya oleh kasih karunia saja. Seorang hamba Tuhan menggambarkan sola gratia itu seperti seorang anak gembel, keleleran, kelaparan di jalan, bajunya compang-camping, kemudian ada sebuah mobil mewah yang mampir dan mengambil anak ini, memasukkannya ke mobil, membawanya pulang, memandikannya, memberinya makan, dan memeliharanya. Seorang hamba Tuhan pernah menggambarkan, itulah kasih karunia Allah, belas kasihan Allah kepada manusia compang-camping yang penuh dengan dosa. Hari ini kita akan melihat dari sudut firman Tuhan di samping gambaran tadi, bahwa anak itu selamat karena belas kasihan dari seorang Tuhan. Begitu pun kita selamat karena belas kasihan dari Tuhan. Baik, saya share screen. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan dan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi katanya kerjakan dengan sekuat tenaga, tapi dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Semua orang seperti kita sama tahu sedang menuju dunia orang mati. Seseorang mungkin sedang menuju ke suatu tingkat sukses yang luar biasa, tapi paralel pada saat yang sama dia juga sedang menuju ke dunia orang mati. Seseorang juga melalui usahanya sedang menuju mencapai tingkat sukses yang luar biasa, menjadi seorang yang kaya raya. Tapi paralel pada saat yang sama, dia juga sedang menuju ke dunia orang mati, kata ayat ini. Pertanyaan, setelah dari dunia orang mati, kita mau kemana? Apa kita ke atas atau kita ke bawah? Apa seseorang itu akan ke surga atau seseorang itu akan ke neraka? Kita bersyukur pada sore hari ini Allah memberikan kasih karunia, gratia, hanya oleh kasih karunia saja, sola gratia, agar kita dapat diselamatkan. Itulah ayat firman yang tadi barusan dibacakan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau saya selamat karena perbuatan baik saya, di samping percaya Yesus, saya selamat karena saya banyak berbuat baik. Kata firman ini, jikalau saya selamat karena perbuatan baik saya di samping percaya kepada Yesus, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sudah kasih karunia ditambah perbuatan baik saya.
Kalau saya selamat karena saya rajin ke gereja, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tapi karena kasih karunia, tambah rajin ke gereja. Kalau saya selamat karena rajin pelayanan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi kasih karunia tambah rajin pelayanan. Kalau saya selamat karena saya banyak sumbangan untuk pekerjaan Tuhan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi kasih karunia ditambah sumbangan-sumbangan. Kalau saya selamat karena menguduskan hari Minggu atau hari Sabat, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi kasih karunia ditambah dengan pengudusan hari Minggu atau pengudusan hari Sabat. Kalau saya selamat karena saya mengembalikan perpuluhan Tuhan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi menjadi kasih karunia tambah perpuluhan. Kalau di sebagian denominasi ada makanan halal, makanan haram. Kalau saya selamat karena saya makan makanan halal, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia ditambah dengan makanan halal. Kalau begitu, perbuatan itu apa? Kalau perbuatan itu tidak menyelamatkan, lantas perbuatan itu apa? Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau begitu perbuatan-perbuatan itu semua, itu apa? Itu adalah iman. Buah dari iman. Kalau saya selamat karena saya rajin membaca firman Tuhan, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi, tetapi kasih karunia ditambah dengan rajin membaca firman Tuhan. Jadi semua perbuatan-perbuatan itu apa? Menurut Efesus 2 ayat 8-9, itu adalah buah dari iman. Karena kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Apalagi di samping iman. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau begitu perbuatan itu apa? Karena mengasihi Tuhan. Perbuatan itu yang pertama tadi karena buah dari iman. Yang kedua menurut ayat ini, perbuatan itu karena mengasihi Allah. Karena mengasihi Tuhan. Bukan untuk menyelamatkan. Kalau begitu, apalagi? Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Benar. Karena memang perbuatan itu adalah buah dari iman. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perbuatan yang manusia lakukan, yang orang berdosa lakukan, adalah buah dari pokok anggur itu. Di mana Yesus adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya, dan perbuatan itu adalah buahnya. Dari mana buah itu didapat? Vitamin gizi itu datangnya dari pokok anggur. Ranting-rantingnya, kita sebagai ranting tidak ada vitamin dan gizi untuk menghasilkan buah.
Gizi dan vitamin untuk menghasilkan buah itu datangnya dari pokok anggur yang dialirkan lewat ranting-ranting dan ujung-ujungnya menghasilkan buah. Dan buah itulah perbuatan tadi. Rajin membaca firman, rajin ikut ibadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin menyumbang, rajin berbuat baik, rajin menolong orang. Itulah buahnya. Buahnya dari mana, saudaraku? Buahnya dari pokok anggur. Kita ranting-rantingnya. Apakah buahnya dari ranting? Buahnya tidak dari ranting. Ranting tidak menghasilkan gizi dan vitamin untuk jadi buah. Sekali lagi, yang menghasilkan gizi dan vitamin untuk jadi buah adalah pokok anggur. Dan pokok anggur itulah Yesus Kristus. Sekali lagi, jadi pertanyaannya, akhirnya buah yang dihasilkan oleh carang itu dari mana datangnya? Dari pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Yesus Kristus. Jadi buah itu datangnya dari Yesus Kristus. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya buah itu juga Yesus punya. Bukan manusia punya. Itulah sebabnya jika hal itu terjadi atau keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, maka dengan demikian bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka perbuatan itu maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Kalau saya selamat karena percaya Yesus dan sering beribadah, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Tetapi kasih karunia tambah sering saya beribadah. Sering beribadah itu menurut firman ini adalah buah dari iman yang pertama. Yang kedua, sering beribadah itu adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, rajin beribadah itu adalah buah dari pokok anggur itu. Jadi saya selamat murni karena Yesus Kristus. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau perbuatan itu manusia melihat perbuatan baik itu untuk menyelamatkan dia, maka di mata Allah itu seperti kain kotor. Dan kain kotor di sini bahasa aslinya adalah, maaf para wanita, seperti pembalut wanita. Kalau manusia melihat bahwa perbuatan baiknya itu untuk menyelamatkan dia, maka di mata Allah perbuatannya itu seperti kain kotor. Tapi kalau manusia melihat bahwa perbuatan baiknya itu karena mengasihi Allah, karena buah iman, karena buah dari pokok anggur itu, maka dia akan naik menjadi suatu bau harum kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak melihat pada waktu orang Farisi katakan, aku berterima kasih, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku rajin beribadah, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku membawa perpuluhan. Perbuatan baik di mata orang percaya adalah karena mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Karena buah dari iman. Karena buah dari pokok anggur. Bukan untuk menyelamatkan dia. Ia memang kalau tidak berbuah, maka carang itu
akan dipotong dan dibuang ke api. Tetapi kalau orang berdosa melihat bahwa perbuatan baiknya itu menyelamatkan dia di samping percaya kepada Yesus, maka tanpa sengaja dan tanpa sadar dia menghina Yesus Kristus, tidak mampu menyelamatkan 100% manusia. Harus dibantu oleh penurutan dari manusia. Harus dibantu oleh perbuatan baik dari manusia. Seorang yang melanggar lalu lintas, kemudian SIM dan STNK-nya ditahan. Seminggu kemudian dia harus menghadap pengadilan, saudara. Dan selama seminggu sebelum menghadap pengadilan, dia berbuat baik. Dia sumbang beras, dia mengunjungi anak yatim, dia banyak menolong orang. Setelah ke pengadilan seminggu untuk mengambil SIM dan STNK-nya, hakim berkata, hukumanmu adalah, dan dia berkata, oh, saya sudah berbuat baik selama seminggu ini. Saya sudah menolong orang, saya sudah membawa beras ke panti yatim. Pokoknya banyak perbuatan baik saya. Bisakah itu menghapus kesalahan saya, kesalahan lalu lintas? Hakim bilang tidak bisa. Kecuali hakimnya gila, dia bilang, oh iya, kalau sudah banyak berbuat baik ya kesalahanmu dihapus. Manusia juga sama. Kesalahannya tidak bisa dihapus oleh perbuatan baiknya, tapi harus diampuni. Harus dibayar. Jadi dia bayar denda karena dia melanggar hukum lalu lintas. Bayar denda dia. Dia harus bayar, perbuatan baiknya tidak mampu mengampuni kesalahannya dalam berlalu lintas. Manusia berdosa juga sama. Kesalahannya tidak bisa dihapus oleh perbuatan baiknya. Doa Bapa kami itu, forgive our debts. Bahasa Indonesianya, ampunilah kesalahan kami. Kalau ikut aslinya, dan ampunilah, bebaskanlah hutang kami. Forgive our debts. As we forgive our debtors. Seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Jadi hutang mesti dibayar. Ada orang yang berhutang lagi, contoh. Saat jatuh tempo, dia ditagih harus bayar. Dan dia jawab, saya sudah bertobat berhutang. Saya sudah bertobat, saya nggak lagi mau berhutang. Apakah hutangnya hapus? Tentu saja tidak. Dia harus bayar hutangnya. Manusia juga sama, sudah bertobat. Apakah pertobatannya itu menyelamatkan dia? Kalau dia tidak percaya kepada Yesus yang menghapus dosanya. Kecuali dia bertobat dan percaya kepada Yesus, Yesus hapus hutangnya, baru dia selamat. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, tapi dia bertobat dari segala perbuatan kejahatan, apakah pertobatannya itu akan menyelamatkan dia? Sama sekali tidak. Kalau karena rajin saya beribadah, saya masuk surga, menyelamatkan saya, di samping percaya kepada Yesus, sekali lagi tanpa sengaja, tanpa sadar, saya menghina Tuhan yang tidak sanggup menyelamatkan saya 100%. Tuhan sendirian, Tuhan Yesus sendirian
untuk selamatkan saya 100%. Harus dibantu oleh penurutan saya. Oh, jadi kalau begitu Max, penurutan tidak penting. Ya, penurutan adalah buah dari iman. Tetapi Efesus 2 ayat 8-9 katakan, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebab itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Masih ada aja orang Kristen yang salah mengerti. Pakerajin ke mo gaheda. Tadi aku semua surga. Rajin-rajinlah ke gereja supaya masuk surga. Kalau karena rajin ke gereja saya masuk surga, maka menurut Nats tadi, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia tambah rajin ke gereja. Jadi perbuatan saudaraku adalah buah dari iman, mengasihi Tuhan, buah pokok anggur. Keselamatan adalah murni sola gratia, murni kasih karunia. Yohanes 1:17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi sang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau ayat tadi kita robah pakai Yesus Kristus, kata kasih karunia, kita ganti dengan Yesus Kristus, maka dia akan berbunyi, tetapi jika keselamatan itu terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Kita sudah ganti saudara kata kasih karunia oleh Yesus. Karena sang kasih karunia itu adalah Yesus sendiri, sang Injil. Sekali lagi. Tetapi jika hal itu terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan Yesus lagi. Di dalam denominasi saya, kalau saya selamat karena Sabat, maka kasih karunia itu bukan lagi, maka Yesus itu bukan lagi Yesus, tapi Yesus plus Sabat. Kalau saya selamat karena saya rajin membawa perpuluhan, maka Yesus itu bukan Yesus lagi, tetapi Yesus plus perpuluhan. Sola gratia, hanya oleh kasih karunia saja. Seluruh perbuatan adalah buah iman. Seluruh perbuatan adalah mengasihi Tuhan. Seluruh perbuatan adalah karena buah dari pokok anggur itu, sehingga itu adalah milik pokok anggur. Itulah sebabnya, saudaraku, Kristus telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur untuk itu. Bahwa 100% murni dari Tuhan Yesus keselamatan itu. Penurutan kita karena kita mencintai Dia. Penurutan kita karena iman kita. Penurutan kita karena kita berbuah bersatu dengan sang pokok anggur. Dalam Titus 3 ayat 5 dia katakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Telah, bukan belum. Telah, bukan sedang dalam proses. Tapi telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena rahmat-Nya, karena belas kasihan-Nya, kita telah diselamatkan. Haleluya, saudara.
Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat 13-nya, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan sang piala keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Aku akan mengangkat Yesus Kristus. Aku akan memuji Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Wahyu 22 ayat 20-21, Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Pak Max atas firman yang disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau sharing, silakan, kami buka kesempatan.